dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran. Silakan untuk kakak yang dipimpin doanya. Belum rapi. Siap. Koma. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Semoga kita sampai di akhir penutup pembelajaran kita diberikan kelancaran. Baik anak-anak, ibu mau tanya nih, siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada yang mau berangkat? Kenapa tidak berangkat? Sakit. Baik ya, kalian temennya ada yang sakit, kita doakan semoga yang lagi sakit kita diberikan kesembuhan ya, biar supaya besok bisa berangkat kembali, bisa aktivitas sekolah lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran yuk kita nyanyi bersama dulu ya. Sekalinya Garuda Pancasila. Boleh sambil berdiri, boleh sayang? Nah, sambil berdiri kita sambil bertepuk tangan ya supaya semakin semangat ya. Nakli, mulai lagi ya. Semangat, masih semangat ya. 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 Menghormati guru dan teman sekelas, menghargai pendapat teman, menjawab ketenangan kelas. Nah, kira-kira kesepakatan belajar kita hari ini ada yang mau ditambahkan tidak? Apa setuju kesepakatan belajar kita hari ini seperti ini? Setuju. Ya. Setuju tidak kesepakatan kita hari ini? Ya, ya. Berarti kita setuju ya. Di sini sudah ada siswa-siswi dihadirkan hadir tepat waktu. Yang keduanya berdoa sebelum dimulai
guru dan teman sekelas. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, menjaga ketenangan kelas. Ya, setuju ya? Berarti sudah sepakat ya, kesepakatan kita belajar pada hari ini seperti ini. Setuju? Ya. Baik anak-anak, sekarang coba duduk yang rapi ya. Ya, duduk yang rapi, tenangkan pikiran ya. Buang rasa malas kalian ya. Dengarkan musik sejenak ya untuk lebih berkonsentrasi kembali ya. Nah, nih dengarkan musiknya ya. Silakan anak duduk sambil santai, sambil rileks ya. Kalian meresapi ya bahwa saya tuh bisa sekolah dan mau berubah ya. Kalian datang di sini sungguh-sungguh untuk mencari ilmu ya. Dengan apa harapan bahwa suatu saat kalian pulang membawa ilmu yang bermanfaat ya. Silakan duduk senyaman-nyamannya. Boleh sambil senderan boleh. Ya. Relax ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah merasa rileks? Nah, jadi sudah semakin semangat untuk belajar? Nah, semakin semangat untuk belajar ya. Nah, baik ya anak-anak. Nih, pembelajaran kita ya pada hari ini yaitu ya materi IPAS, yaitu tentang makan dimakan atau rantai makanan ya, nanti ekosistem sawah ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan, dan kalian bisa menyebutkan minimalnya 3 contoh rantai makanan. Nah, baik, sebelum itu ya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ya, sebelum masuk pembelajaran ya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalau kalian lapar, apa yang kalian butuhkan? Tentunya kalian membutuhkan makanan supaya ada energi yang masuk, supaya pikiran kita menjadi lebih bersemangat ya. Nah, sama halnya di sini ya, apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk yang lainnya? Tidak. Berarti antara manusia, hewan, dan tumbuhan satu sama lain saling membutuhkan. Nah, perhatikan gambar di sini anak-anak. Coba lihat ya, ada 2 anak yang melakukan percakapan. Di sini ada hewan apa? Laba-laba dan belalang. Ya, di sini mana lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Ya, kata si anak ini. Lalu kata si anak yang satunya, lalu bagaimana dengan apa nasibnya laba-laba? Ya, nanti gara-gara kamu makan ya laba-laba menjadi kelaparan. Nah, kira-kira hal seperti semacam itu terjadi nggak pada diri kita? Bahwa satu sama lain itu kita saling membutuhkan. Ya, bahwa laba-laba juga membutuhkan makanan. Ya, apa ini? Apa ini?
Belalang juga. Ya, menurut yang satunya itu bagaimana nasibnya kalau si belalang itu dimakan oleh laba-laba. Nah, nasibnya akan seperti apa? Seperti halnya kita dalam kehidupan ya, bahwa kita ini pasti akan membutuhkan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya ya. Kami anak-anak ya. Nah, selanjutnya ya, sebelum memulai pembelajaran ya, biar lebih fokus lagi, coba kita tepuk wow ya. Siap ya? Coba mulai tepuk wow. Membagi ke dalam menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Nah, coba perhatikan ya untuk kelompok visual. Nah, di sini ada tentang rantai makanan ya. Gambar rantai makanan. Nah, di sini ada yaitu produsen ya. Rumput di sini disebut dengan produsen ya. Lalu rumput dimakan oleh ulat. Nah, ulatnya di sini sebagai apa nih? Konsumen tingkat 1. Lalu di sini ada burung ya. Burung sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Lalu perhatikan lagi. Di sini ada gambar apa? Kucing. Kucing sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Lalu di sini ada jamur sebagai apa? Atau dekomposer. Yang mana pada saat tadi jamur melakukan pembusukan ya, akan bermanfaat lagi di sini ya, menjadi ke produsen lagi, menjadi tanah, menjadi subur. Nah, coba perhatikan penjelasannya di sini ya. Penjelasan gambar rantai makanan di sini, rumput ya. Rumput ya itu sebagai produsen penghasil makanan untuk menciptakan organisme lain ya. Yang kedua, tadi kalian anak-anak sudah melihat gambar ulat. Ulat di sini itu sebagai konsumen primer ya, karena ulat merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau disebut juga dengan herbivora. Selanjutnya ada burung ya. Burung yaitu konsumen sekunder ya, karena burung merupakan hewan karnivora dan burung memakan ulat sebagai sumber energinya ya. Burung memakan ulat sebagai tambahan untuk sumber energinya. Lalu ada kucing. Kucing yaitu konsumen puncak. Kucing memakan burung untuk kelangsungan hidupnya ya. Dan di sini ada pengurai ya. Perannya mengurai yaitu adalah kucing agar zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah, dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya, kalau visual bagaimana Pak? Paham. Ya. Nah, selanjutnya ya, ada mau ditanyakan tidak? Ya, sudah paham semua? Sudah paham. Nah, ya. Nah, di sini kelompok visual. Nah, sekarang perhatikan untuk kelompok auditori ya. Di sini ada tentang video menyanyi ya, rantai makanan. Perhatikan ya. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati.
Nah, sekarang coba anak-anak ya, kita simak video pembelajarannya untuk semuanya. Ini tentang rantai makanan ekosistem sawah ya, yang kita pernah jumpai di sekeliling kita. Ya, semuanya untuk menyimak video pembelajaran kita pada hari ini ya. Perhatikan ya anak-anak. Biar lebih paham lagi ya, kita buka video pembelajaran kita. Nah, ini Rantai makanan. Ya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan Nah, boleh urutan-urutan perhatikan ya tertentu. supaya lebih paham lagi. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, Ya. Boleh. dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Ya, perhatikan ya. Rumput disebut sebagai produsen. Ya, menyimak ya. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer dalam Ini ya, yang dengan jamur atau ini fluid. produsennya rumput ya. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh Serap kembali rumput. ya oleh produsen ya atau rumput di sini. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring makanan ya, berarti makan itu lebih dari. Mari perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan nih. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Ya, padi bisa makan oleh 3 hewan ya. Bisa tikus, Sementara belalang, itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. belalang memakan tanaman lain ya, pohon. Nah, sama ulat juga. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tuh, nanti ulat, belalang dimakan oleh ayam. Ya. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Ya, tikusnya makan oleh ulat dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring Namanya makanan. apa? Jaring-jaring Jadi makanan jaring-jaring ya. makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, ya jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari berbagai rantai makanan ya yang saling berkesinambungan ya. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Setelah yang video tadi. Oh ya, apa itu rantai makanan? Ayo, siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Saya Bu, Ya, Gayatri apa? rantai makanan adalah peristiwa memakan atau dimakan dari sesama makhluk hidup. Ya, betul tidak teman-teman? Betul. Ya, silakan tepuk tangan untuk Gayatri dan Dinda. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi tidak? Azwa, Saya Bu, apa Mbak? apa yang dimaksud dengan produsen? Apa yang
dimaksud dengan produsen? Kira-kira siapa ya yang bisa ya? Tadi yang menyimak ya? Oh, Anita. Ini apa Anita? Nah, betul tidak teman-teman? Betul ya teman-teman, ya tepuk tangan untuk Azma dan Anita. Nah, jadi untuk kelompok auditory tadi sudah menyimak video pembelajaran, sudah sangat jelas tidak? Sangat jelas. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok inisiatif untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang untuk bermain peran? Ya, boleh maju ke depan sayang? Ya, ke sini. Boleh, iya terus ya. Ambil terus ya. Ya, boleh ya. Kalian di sini akan bermain peran ya. Peran apa nih? Sebagai apa nih? Ekosistem apa nih kalian perannya nih? Ekosistem apa sayang? Ekosistem sawah ya. Silakan ya. Silo ya nak. Oke. Halangi dulu Bu, halangi dulu aja pakai ini, pakai itu saja. Oh iya. Di halaman. Oke, silakan Kak bermain peran. Ya. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhalang dan saya menempati konsumen tingkat 1. Lalu saya dimakan oleh tingkat 6. Saya menganggap saya sebagai konsumen tingkat 2. Lalu saya dimakan oleh tingkat 3. Terus saya sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 4 dimakan oleh belalang. Elang. Ya, jadi ini menjelaskan tentang apa? Terhadap makanan ekosistem sawah ya. Baik teman-teman, di sini ya. Teman kalian maju ya, mungkin karena malu kalian. Nah, di sini ya Bilqis ini adalah sebagai produsen ya yang melambangkan rumput dimakan oleh konsumen tingkat 1 belalang. Setelah itu dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2 ya katak. Lalu setelah ini dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3 ular. Lalu dimakan lagi konsumen tingkat 4 ya elang. Lalu dimakan lagi oleh jamur ya, jamur sebagai decomposer ya. Nah, nanti di sini kalian ini adalah tentang ekosistem sawah. Pernah nggak kalian lihat sawah? Pernah lihat sawah? Nah, di mana? Dekat rumah? Ya, baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Coba beri tepuk tangan untuk mereka semua. Wow. Ya, silakan duduk kembali, boleh ya. Nah, nanti untuk kelompok kinestetik ya, tugas kalian ya adalah membuat diorama ya. Diorama tentang rantai makanan ya, tentang ekosistem sawah. Coba kinestetik perhatikan dulu nih videonya. Nah, perhatikan ya, semua kelompok kinestetik cara membuat dioramanya ya. Seperti yang kita
Nah, sekarang ya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nih. Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya kepada 3 kelompok ya yang sudah dibagi sebelumnya, yang sudah dikelompokkan ya. Nanti tugas kalian silakan langkah-langkahnya boleh dibaca ya di dalam LKPD ya. Di sini nanti kalian melakukannya yaitu dengan melakukan kerjasama. Tidak boleh melakukan sendiri-sendiri, harus kerjasama yang baik. Nah, silakan. Ini untuk kelompok ya visual, bisa ya. Nah, nah ini kelompok. Nah, silakan ya dibuat. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya. Jangan lupa anggota kelompoknya juga ditulis. Ya, boleh. Nah, ayo, silakan. Ditulis nama kelompoknya masing-masing ya, temennya juga ditulis ya. Boleh. Nanti kalau mama sebelah sini ya sayang ya. Boleh. Ya. Ya, ditulis. Buka, ditulis namanya. Kelihatan nih? Ya. Kelompok ini ya, kelompok auditori. Ya. Yang tulis siapa nih? Guru Jumiati ya. Kelompok ini. Satu lagi deh. Nih, kelompok Islam. Ya. Kita tulis namanya. Ya, terus ya lanjut. Ya, kerjasama ya. Sayang? Ya, boleh kalian kerjakan tugas siapa sayang? Ya. Ya, kalian butuh waktu berapa menit? 10 menit. Ya, boleh. Nah, sekarang. Ya, disiapkan alat dan bahannya yang kalian sudah dipersiapkan. Ya, boleh. Baik, belum bisa ada kendala tidak? Nah, sudah sama ya sayang ya? Ya, ada kendala. Kelompok adik-adik, ada kendala tidak sayang? Ada. Bantu orang lain ya. Ya, ini baik ya, ibu akan berkeliling nih. Siapa yang baru kerja sama ya?
kegiatan, maaf ya. Juga kemudian saya selesaikan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita sama bosnya di kantor ya. Kalau mau bos Ayo, ya, silakan saling bekerja sama.
Oke. Udah semua anak-anak? Ya, lagi ya. Ya, 3 menit lagi ya. Ya, sok dikasih lem dulu ya. Sini, sini. Kan ada 6 sayang. Cukup kan 6 ya? Nah, yang mana ini? Ya. Oke ya. Ayam belum? Belum apa? Nah, selesai. Ya, ya. Udah selesai. Udah selesai ya. Ini nggak bawa penting dulu. Buka. Sama boleh ya. Silakan ya. Ya, Dina saya. Ya, ayo. Ya. Dikasih lem ya kasihnya. Ya, ya nanti dipotong ya. Nah, seperti ini sok. Tuh ya, nih sok silakan ya, dilanjutkan ya. Nanti yang bersihkan ya sayang ya, bersihkan sampahnya ya. Ya. Oke, udah semua. Cepat tadi yang harus produksi konsumen itu ya. Ini sih. Oke, ya. Oke. Ya. Ya. Oke, ya pintar ya. Gimana kata ibunya? Oke. Mana sayang? Ya, oke, selesai. Baik. Ini sayang? Baik ya.
Ya. Baik ya anak-anak, udah semua tugasnya? Baik ya, waktunya sudah habis ya. Tinggal kita mau mempresentasikan kelompok masing-masing ya untuk maju ke depan ya. Boleh kita mulai dulu dari kinestetik ya. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu kelompok kinestetik. Ya, kalau udah siap ya. Nah, baik. Ya, boleh kan? Nah, silakan ya. Kalian mempresentasikan ya kelompoknya ya untuk mendiskusikan hasil daripada kerja kelompok. Boleh di mana? Boleh sudah sama saya boleh. Ya, baik ya. Yang lain coba perhatikan untuk kelompok yang lain ya. Ini kelompok yang sudah selesai pertama kinestetik ya. Yang lain silakan untuk mendengarkan hasil dari presentasi kelompoknya. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan ekosistem sawah tentang bagaimana dengan menggunakan diorama. Ya. Di sini ada rumput berperan sebagai produsen. Lalu rumput dimakan oleh belalang. Ya. Belalang menempati konsumen tingkat 1. Lalu setelah itu belalang dimakan oleh katak. Katak menempati konsumen tingkat 2. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat. Lalu elangnya mati menjadi dekomposer ataupun pengurai. Ya, jelas? Ya. Bagaimana anak-anak, teman-teman kalian ini mempresentasikan hasil dari diorama ekosistem sawah? Gimana hasilnya? Bagus tidak? Bagus. Ada yang mau ditanyakan tidak dari kelompok kinestetik? Iya, silakan Aisyah mau tanya apa? Yang termasuk hewan konsumen tingkat 3 yang mana, Bu? Nah, konsumen tingkat 3 silakan bisa dijelaskan kinestetik yang mana? Tingkat 3 yaitu adalah ular. Ular, Aisyah itu sana Aisyahnya. Ya. Ular Aisyah. Jadi Aisyah di sini konsumen tingkat 3-nya adalah binatang atau hewan ular. Ya, yang termasuk konsumen tingkat 3. Sudah jelas Aisyah? Ya. Bagaimana hasilnya? Puas tidak kelompok kinestetik? Ya. Beri tepuk tangan wow. Wow, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok auditori. Ya, silakan. Ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Sakit ya? Ya, silakan. Yuk, sama-sama. Yuk, siap ya teman-teman kalian nih mau mempresentasikan ya. Auditori sukanya menggambar ya, sukanya menggambar. Jadi dia mau mempresentasikan hasil daripada gambarnya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menggambarkan tentang ekosistem sawah atau rantai makanan. Di sini tugas kami adalah menggambar. Di sini ada gambar rumput sebagai produsen. Mana rumputnya saya? Ini. Ya, boleh tunjukkan. Nah, terus. Lalu di sini ada gambar belalang sebagai konsumen tingkat 1.
kami. Ya, baik anak-anak. Ini ya hasil presentasi dari kelompok auditori yang mana ya mereka senang menggambar. Ya, bagaimana nih gambarnya? Bagus tidak? Bagus. Ya, hebat ya. Beri tepuk tangan. Wow. Wow. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan tidak dari kelompok auditori? Birkis. Nah, pada gambar ini mana aja yang disebut dengan gambar puncak? Yang mana? Konsumen tingkat puncak? Elang. Elang katanya Birkis. Ya, ngerti Birkis? Jadi elang di sini ya menduduki tingkat puncak ya setelah konsumen tingkat 3 ya setelah di sini sebelum ular ya. Bagaimana Birkis? Sudah jelas? Nah, baik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Nah, ya, silakan duduk kembali ya. Dan yang terakhir adalah kelompok visual. Silakan maju untuk menuliskan hasil dari ekosistemnya ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, lanjut. Ya, silakan ya. Menuliskan dari ini ya, dari materinya, boleh? Ya. Ya. Ini. Bawahnya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok visual menuliskan apa? Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan dan menuliskan rantai makanan tentang ekosistem di sawah. Rumput. Rumput sebagai produsen. Lalu rumput dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Elangnya nanti diuraikan atau mengurai, yaitu decomposer, yaitu jamur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah yang dituliskan oleh kelompok visual ya, yang sukanya menulis mengarang dari hasil ekosistem sawah dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, sampai di sini kelompok ini ada yang mau bertanya tidak dari kelompok visual? Anita, mau tanya apa Anita? Nah, konsumen tingkat 3 sayang, pada gambar ini apa sih sayang? Ini adalah ular, konsumen sebagai konsumen tingkat 3. Nah, sudah jelas Anita? Nah, yuk beri tepuk tangan wow dulu. Wow, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, hebat ya, silakan ya. Oke. Nah. Ya. Bukan ini semuanya berapa orang jumlahnya? 26. Nah, baik ya. Bagaimana materi yang ditampilkan dipresentasikan dengan teman-teman kalian? Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, baik, kalau sudah materinya sudah jelas, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ditulis namanya, jangan lupa ditulis kelasnya. Ya, silakan. Boleh aku nulis saya. Oke, silakan ya, Nak. Berangkat? Oke. Ini saya yang bayar.
ya. Nah, ya, bentar ya. Ini Anita Razami. Ya, bentar ya. Jangan lupa nama dulu ditulis, lalu tulis kelasnya. Ya, 3 menit ya. KPD tadi ya dikumpulin ya, KPD yang tadi. Nah, silakan soal evaluasinya dikumpulin sama Aisyah. Aisyah, nanti kalian tunggu di situ aja ya. KPD-nya mana sayang? Dikumpulin KPD sayang. Nah ini. Ya nanti sama ya. Kelompok ini mana nak? Sini nak. Ini KPD yang ini sayang. Ya. Nah, ya kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Udah semua? Ya, ya, mari dikumpulkan. Baik ya anak-anak, coba sebelum pembelajaran kita tadi kalian presentasikan tadi ya. Nah, ini mau bertanya ya, evaluasi atau kita akan melakukan pembelajaran yang kalian lakukan pada hari ini. Kira-kira tadi kalian belajar tentang apa? Apa? Ya, rantai makanan, ekosistem, sawah. Tadi ada apa saja? Produsen. Mana produsen? Konsumen tingkat 1 yang mana? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 4 atau puncak. Menjadi apa yang terimanya? Pembosan atau pengukuran. Nah, ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian pembelajaran pada hari ini? Apakah senang? Happy? Ada yang sedih tidak? Kenapa kalian merasakan senang? Karena belajarnya menarik. Terus apa lagi? Seru. Apa lagi? Senang, menarik, seru ya. Baik ya. Pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan hari ini ya, kita sudah selesai. Kalian senang dan bahagia ya tentunya. Nah, nanti ya ibu kasih tugas untuk di rumah ya. Kalian mencari ya 3 hewan tentang rantai makanan, ekosistem, laut ya nantinya ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya ibu akan membahas tentang ekosistem laut. Jadi kalian nanti bukunya dibaca terlebih dahulu di rumah ya, supaya pada saat pembelajaran kalian ada nyambungnya apa yang ibu sampaikan, dan kalian juga menangkap apa yang ibu sampaikan ketika kalian sudah membaca buku di rumah ya. Baik ya anak-anak. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran kita selesai ya. Di sini mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat ya. Baik ya, sekarang diberesin semua bukunya, dirapikan ya. Nah, sampahnya dikemas kembali. Ya sudah. Baik, kalau sudah jangan lupa silakan untuk KM dipimpin ya doanya ya. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Ya.
wabarakatuh.